Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang analisis dan evaluasi formulir elektronik. Mata kuliah Desain dan Manajemen Formulir yang diampu oleh Ibu Novita Cahyaningrum, SKM MKM, dibuat oleh kelompok 10 yang terdiri dari 1. Cinta Mulyananda, 2. Kiki Astuti, 3. Tia Pratiwi. Pengertian EMR dan EHR. Electronic Medical Record atau EMR atau rekam medik elektronik yang merupakan bagian dari Electronic Health Record atau EHR yang telah banyak digunakan di berbagai rumah sakit di berbagai belahan dunia untuk menggantikan atau melengkapi rekam medik berbentuk kertas. Rekam medis elektronik atau EMR adalah versi dari rekam medis kertas yang dibuat menjadi elektronik, yang memindahkan catatan-catatan atau formulir yang tadinya ditulis di atas kertas ke dalam bentuk elektronik. Menurut NHIT, 1. Electronic Medical Record atau EMR, catatan elektronik tentang informasi yang berkaitan dengan kesehatan pada individu yang dibuat, dikumpulkan, dikelola, dan dikonsultasikan oleh dokter dan staf yang berwenang dalam satu organisasi perawatan kesehatan. 2. Electronic Health Record atau EHR, catatan elektronik tentang informasi yang berkaitan dengan kesehatan pada individu yang sesuai dengan standar interoperabilitas yang dapat dikenali secara nasional dan dapat dibuat, dikelola, dan dikonsultasikan oleh dokter dan staf yang berwenang di lebih dari satu organisasi perawatan kesehatan. Ruang lingkup analisis dan evaluasi formulir elektronik. Dengan menggunakan formulir elektronik, ada banyak manfaatnya, yaitu 1. Tidak pernah kehabisan formulir. 2. Up to date atau tidak pernah ketinggalan. 3. Menghindari ketidakefisienan formulir. 4. Tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. 5. Kecepatan pengisian formulir. 6. Penangkapan data dilakukan sesekali. 7. Tidak ada yang rancu. 8. Mudah dalam pengelolaan formulir. Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada perancangan formulir elektronik, yaitu perlu melakukan langkah-langkah atau tahapan analisis dan evaluasi tentang 1. Rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. 2. Elemen-elemen yang dicantumkan dalam formulir elektronik yang telah disusun harus menurut urutan yang logis. 3. Nama formulir elektronik. 4. Nomor identifikasi pada setiap formulir elektronik. 5. Pengarahan tata cara penginputan data. 6. Validity checking. 7. Membuat prosedur baku. Checklist permintaan dalam sistem pengelolaan dokumen elektronik. Semua dokumen dan dipertanggungjawabkan dan catatan ditutup selengkapnya dalam jangka waktu tertentu pasca keluarnya pasien. 1 atau beberapa kelompok dokumen dalam rekam medis elektronik dapat dilihat dengan dilepaskan ke pemohon. Otorisasi untuk ROI dapat dilihat pada tingkat episode spesifik yang berafiliasi dengan nomor pertemuan tertentu. Otorita global atau universal dapat diajukan di tingkat perusahaan atau nomor rekam medis versus episode perawatan individual. Dokumen dapat ditinjau melalui portal, dikirim ke CD atau DVD atau dicetak sebagai rangkaian keluaran berformat dokumen. Proses penagihan dan penagihan dapat didukung oleh ADMS atau akomodasi yang dibuat untuk diintegrasikan dengan sistem keuangan yang sesuai. Log dari semua permintaan dan akuntansi pengungkapan adalah jejak audit keemasman dan dapat dirujuk sesuai kebutuhan. Dokumen eksternal yang dibuat secara digital atau dipindahi dari kertas ke dalam sistem dapat diintegrasikan dalam bagian korespondensi rekam medis elektronik dalam EDMS. Untuk melakukan analisis dan evaluasi bisa dilakukan dengan membagi beberapa kelompok, seperti 1. Kelompok dokumenter. Dokter adalah dokumenter utama dalam catatan pasien.
di lingkungan kertas atau hibrida di bidang kesehatan. Mendokumentasikan mungkin sederhana, memungut bagan-bagan dan menulis catatan. Mengingat memasukkan unsur dokumentasi klinis, tanggal, dan tanda tangan yang tepat adalah tugas manual. Saat ini, banyak dokumentasi klinis masih terselesaikan dengan cara ini. 2. Kelompok penelaah atau reviewer. Perlu diketahui bahwa penelaah rekam medis adalah pemeriksaan internal atau penggunaan rekam medis daripada permintaan dari luar. Individu memiliki kebutuhan atau hak yang sah untuk mengakses dokumentasi dalam catatan. Contoh kebutuhan yang sah ini adalah 1. Melakukan pekerjaan rutin seperti meninjau grafik untuk tujuan pengkodean diagnosa dan prosedur. 2. Investigasi kejadian terkait pasien spesifik seperti lamanya waktu yang dihabiskan dengan pasien. 3. Pemantauan kinerja karyawan seperti meninjau elemen dalam laporan operasi yang terdokumentasi untuk memastikan jumlah lagu selama prosedur bedah yang benar. 4. Mengkaji kualitas dokumentasi rekaman atau perawatan pasien itu sendiri ketika misalnya meninjau dokumentasi relatif terhadap reaksi anestesi. Yang terakhir, melakukan penelitian klinis sebagai bagian dari Dewan Peninjau Investigasi yang didakwa menyetujui uji coba klinis onkologi eksternal. 3. Kelompok pemohonan. Yang menjadi catatan bahwa pemohon mengacu pada pemohon eksternal dari catatan pasien, seperti praktisi klinis yang tidak merawat pasien secara historis, namun dapat melakukannya di masa depan sebagai bagian dari perawatan berkelanjutan. Berikut ini beberapa pertanyaan dasar ketika membuat strategi evaluasi aspek legal rekam kesehatan dengan menggunakan EDMS. Sebagian bagian dari seputar EHR. Beberapa fakta pertanyaan yang akan diterima daripada dokter. Teknologi informasi administrasi rumah sakit, spesialis pengembangan usaha rumah sakit, dan profesi manajemen informasi kesehatan. 1. Mengapa banyak rumah sakit kurang mendapat perhatian dalam teknologi EDMS? Jika ini adalah bagian penting dari strategi EHR untuk organisasi layanan kesehatan. 2. Apa rencana perbaikan yang disarankan jika sebuah fasilitas tidak menerapkan EDMS? 3. Bagaimana kita mendidik informasi staf teknologi, vendor, profesional HIM, dan siswa tentang pentingnya penggunaan teknologi EDMS? 4. Bagaimana pemindaian layanan terkena dampak menggunakan EDMS? 5. Seberapa membantu pemindaian kembali historis catatan medis saat mengadopsi teknologi EDMS? 6. Adakah risiko jangka panjang lainnya untuk tidak menerapkan EDMS? Contoh interface rekam medis. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.